Maka waharuma alaman ahram. Jadi ahram ini mutlak, baik dia itu haji atau umroh. Apa yang diharamkan? Tibun, berwangian. Baik di dalam badannya atau ketika dipakaian baju ihram atau dalam makan dan minuman. Itu arti tib di situ. Jadi ketika pakai baju ihram jangan wangian. Tapi kalau sabun doang dan tidak terlalu mencolok sabunnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sabunnya mencolok juga itu ada kalam, ada pembahasan juga itu. Kemudian waduhnu ra'sin, meminyaki kepala. Walihyatin, minyakin jenggot juga termasuk. Ya. Karena nanti dapat tuh sanksinya dapat itu nanti ketika dia pakai wangian gimana. Itu ada bab khusus. Nanti pembahasan tentang itu secara luas. Ketika lagi pakai wangian, pakai minyak, itu dapat. Iya. Walihyatin wa izalatu dhufrin. Nah, izalatu dhufrin juga. Potong kuku, jangan dipotong kukunya. Wa syarin juga nyukur rambut. Nah, nyukur rambut juga itu. Dengan keadaan apapun, baik dia cukur, dia dia pangkas, dia copotin. Nah, bagus. Tapi disebutnya seperti apa ya? Kalau 3 rambut, fidyah. Fidyah berarti kambing, potong 3 rambut. Kalau satu mut. Kalau 2 helai rambut, 2 mut. Wajima'un, dan juga haram untuknya berhubungan suami istri. Ya. Wa muqaddimatuhu, dan pendahuluannya bagi suami istri itu. Wa aqdun nikah. Nah, ketika dia lagi pakai baju ihram, mau langsungin pernikahan. La yankihul muhrim wala yunkih. Tidak boleh menjadi suami atau sebagai wali bagi orang yang pakai baju muhrim, masih pakai ihram ini. Wastiyadu saydin ma'kulin bariyin, dan buruan hewan yang bisa dimakan. Nah, apa aja? Kambing, dia buru misalnya di hutan, ya, di bukit-bukit Mekah misal. Apa lagi? Ayam. Pokoknya buruan yang bisa dimakan. Dan bari, darat. Hewan darat. Bukan laut. Ya, bukan laut. Atau yang hidup di air. Tapi hidupnya di darat. Sekalipun itu hewan hasil misalnya persilangan dari hewan yang boleh dimakan atau tidak dimakan. Seperti misalnya dia itu ya kombinasi. Kalau sistem bahasa ilmuannya cloning antara hewan
yang bisa dimakan, kambing. Sama hewan yang tidak bisa makan, keledai. Disatuin, lahir. Tetap nggak boleh. Nggak boleh untuk diburu. Dan ya itu ya. Wala rajulin satru ra'sihi, atas orang itu lelaki nggak boleh nutup palanya pakai peci. Tuh orang ihram pakai nggak boleh, harus lepas. Karena nanti kena denda, dam dia ntar kena. Walau sumukhit, memakai pakaian yang terjahit, apa? Komis. Dia pakai komis, itu kan terjahit kayak gitu. Apalagi khuf, sepatu khuf tuh, ya. Sepatu khuf. Oh, kita kenalnya sepatu bot. Sepatu khuf yang dari kulit kan jahitan. Apalagi tuban. Apa itu tuban? Celana dah, celana dalam, celana pendek, pakai celana pendek dia. Nggak boleh. Karena jahit kan. Celana dalam juga begitu, nggak boleh. Kalau melorot, wah itu yang bahaya itu. Makanya biar kenceng. Makanya nggak boleh pakai celana dalam. Nanti harus kita praktek ini. Pakai baju ihram ya. Kita bikin Ka'bahan. Jangan kalah sama di Pondok Gede. Wa 'alaiha satru wajhiha. Dan tidak boleh buat wanita untuk menutup mukanya. Itulah fitnah. Maka di sono benar-benar jaga hati kita. Lihat wanita yang begitu banyak cantiknya. Oh, itu Masya Allah, di Ka'bah lagi. Orang yang nggak biasa buka, ketika itu suruh dibuka. Makanya kalau kita berbuat dosa, langsung kontan itu kejadian di situ. Kita melakukan dosa, kontan itu dibayar di situ juga tuh. Dengan kita gimana itu banyak kejadiannya. Maka jaga hati. Wanita yang tutup mukanya. Oh, itu. Di situ bisa kelihatan. Wa 'alaiha satru wajhiha. Dan nggak boleh untuk mereka itu menutup muka wa kuffas. Dan menutup telapak tangan mereka biar dibuka. Nah, itu hanya dua. Berarti kalau lubsu mukhit, menutup sesuatu yang memang itu dengan jahitan, nah itu nggak apa-apa. Ya, dia menutup misalnya badannya dengan sesuatu yang jahitan. Dan umum, kayak tadi yang kita sebutkan. Kalau yang laki nggak boleh kan? Foto perempuan nggak apa-apa. Hanya perempuan, muka dan telapak tangannya harus terbuka. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati fa'alaihi al-itsmu wal kafarah. Kalau mereka lakukan dari sesuatu yang diharamkan ini, pertama dia dosa dan juga kafarah, wajib bayar dan denda itu. Wa yazidul jima' bil ifsad. Nah, kalau laki perempuan, suami istri melakukan hubungan, tambah lagi besarnya itu. Tambah lagi bayar, lebih besar lagi. Wujubul qada' fauran, wajib qada' lagi. Ketika dia lagi ibadah itu, rangkaian ibadah kan yang kita tahu tuh, rukun,
Nah, itu kan lagi mereka pakai baju ihram. Lagi wukuf atau lagi tawaf. Nah, itu pakai baju ihram. Rapi. Kalau memang ada hal di pertengahan itu mereka lakukan, wajib dari awal. Wujubul qadha. Wa itmamul fasid, dan sempurnakan sesuatu yang rusak itu. Bian ya'tiya bi jami' mu'tabaratihi wa yajtaniba jami'a manhiyatihi. Jadi harus sempurna itu, jangan yang itu semua. Ya. Wajib an yuhrima. Nah, ini hal yang diwajibkan, hal-hal wajibat. Wajib an yuhrima min miqat. Wajib dia ihram dari miqat. Lihat tujuan kita. Kita kan ke Mekah, kita dari mana ini? Dari Indonesia. Nah, Indonesia banyak kan ada namanya miqat tuh. Miqatnya namanya Tan'im. Ya udah kita ke situ. Lakukan ihram di situ. Kita sunnah mandi di situ. Lalu pakai baju ihram, mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian langsung kita niat ihram. Nah, kalau itu ihram minal miqat itu apa aja? Baik umroh atau haji. Kalau umroh kan 3 tuh. Ya kan? Kalau umroh Tan'im, Ji'ronah, sama Hudaybiyah. Ya. Kalau haji namanya Yalam Lam. Kalau kita nih Yalam Lam. Kita orang Yaman tuh satu garis tuh. Nah, kita mikotnya sama mereka. Di Yalam Lam. Wafil haji. Nah, di dalam melaksanakan ibadah haji itu yang bukan ada dalam umroh. Kalau umroh udah begitu doang, rukun saja. Wajibatnya nggak ada dia. Wajibatnya nggak ada. Tapi kalau haji ada wajibat. Jadi kalau haji itu ada rukun, wajibat sama sunan. Kalau umroh rukun dan sunnah saja. Wajibat tidak. Nah, wajibatnya apa kalau haji? Wafil haji mabit Muzdalifah. Dia harus untuk tidur atau di malam hari, nggak harus tidur. Di malam hari di Muzdalifah. Dan syaratnya cuma sebentar. Nggak harus mu'dhamul lail. Nggak harus sebanyaknya malam. Nggak. Cuma sebentar doang. Datang ke situ, cuma duduk sebentar. Lahwa, mungkin setengah jam, sejam. Keluar lagi. Nah, itu gugur sudah. Cukup. Dia sudah melaksanakan mabit di Muzdalifah. Yang kedua, Mina. Mabit di Mina. Kalau mabit di Mina, ini disyaratkan mu'dhamul lail. Jadi Muzdalifah dan Mina itu suatu penaman tempat. Itu tempat tuh, tempatnya Muzdalifah, tempatnya Mina. Kalau Mina mu'dhamul lail. Tuh, dan Mina itu kalau apa? Kalau Muzdalifah itu kan pas hari Arafat. Setelah kita wukuf di Arafat, langsung kita ke Muzdalifah. Setelah Muzdalifah udah pulang. Langsung kita ke hotel. Selesai. Nanti kalau kita capek, ya sudah. Kalau kita mau terusin sholat id di Ka'bah, silahkan. Kalau enggak, ya enggak jadi masalah, sunnah. Tapi sayang. Ya kan? Kita lagi di Ka'bah, nggak ngerjain sholat id. Tapi emang capek bener-bener. Karena apa? Dari pagi, tanggal 9 kita udah keluar kan? Menuju Arafat. Nah, Arafat, sayang kalau sedikit. Biasanya para jamaah haji sampai maghrib. Habis itu langsung berangkat ke mana? Ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah jauh berkilo-kilo. Mau naik bis macet, mau jalan kaki panjang. Ya udah, pilih itu 2. Pergi kita ke Muzdalifah. Muzdalifah ntar ada kemah-kemahnya itu. Nah, udah duduk di situ sebentar. Habis itu balik
bisa tahallul langsung apa? Nyukur. Nah, setelah nyukur udah selesai itu. Untuk ibadah apa namanya haji. Setelah halak, setelah dari apa namanya? Itu udah selesai. Nanti besokan paginya tanggal 10 udah nggak ada kegiatan. Setelah Id baru nanti ayam tasyriknya kita mu'dhamul lail, tidur malamnya kita di Mina tanggal 11, 12, 13. Tuh. Nah, ya. Jadi gini, rutenya begini deh. Gini rutenya. Jadi, ya Yauman Nahar. Jadi pada hari naharnya itu kita lempar jumroh. Jadi setelah tawaf kita ke Muzdalifah. Duduk. Setelah Muzdalifah kita langsung ke Jamrul Aqobah. Lempar 7 batu. Udah lempar. Setelah 7 langsung kita halak. Nyukur. Udah selesai itu. Kerjaan haji. Artinya kita selanjutnya bisa lepas. Itu tahallul awal tuh. Udah bisa lepas kita pakai baju, udah lepas baju ihram. Ntar kita ke Ka'bah bisa pakai gomis. Gitu. Kalau mau ngerjain umrah ya pakai baju ihram lagi. Artinya kita Ka'bah untuk ibadah doang, untuk Ka'bah, untuk tawaf, sunnah aja. Yang pasti udah kita kerjain 4. Wukuf, mabit, Muzdalifah, Ramyu, Jamratul Aqobah, yang keempat halak. Cukup. Nah, makanya selanjutnya Ramyu Jamratul Aqobah. Yaumun Nahar. Pada hari naharnya itu. Dimulai kapan? Setelah pulang dari Muzdalifah udah selesai, karena mulainya kan awal maghrib. Ya kan? Itu awal maghrib udah tanggal 10, malam ke-10. Oh, udah. Jadi malam ke-10-nya langsung kita lempar tuh Aqobah dengan sab'ah hasoyat, 7 batu kerikil. Banyak di situ. Jangan lempar muka orang. Ada tempatnya itu. Tempat iblis di situ. Lempar 7. Usahakan sampai kena. Ya. Nah, udah selanjutnya selesai itu, yang udah selesai pekerjaan hari Id, udah selesai udah itu. Habis sholat Id udah gak ada kegiatan. Apa yang dilakukan? Ramyul jamratis salas ayyam tasyrik. Lempar jamratis salas. Jadi ada tiga jamroh, ya, batu besar, tuh jamroh batu besar. Ada 3, kita lempar. 1, 7 tuh 7 batu kerikil. Sebelah kiri lagi, lempar lagi. Sebelahnya lagi, lempar lagi. Berarti ada 21. Dan itu dilakukan setiap ayam tasyrik. Kemudian apa lagi ayam tasyrik kerjanya? Mabit di Mina. Ya, maka mabit di Mina itu pada ayam tasyrik. Wa tawaful wada, dan mengerjakan tawaf bagi siapa? Liman aradal khurud min Makkah walau liduni masafatul qasri. Bagi mereka yang ingin keluar dari Makkah sekalipun di bawah masafatul qasr. Sekalipun di bawah 83 kilo. Dia mau keluar dia, misalnya kerabatnya atau ada temennya mau temuin si fulan. Nah, maka jangan keluar dulu. Hendak kita tawaf wada. Tawaf perpisahan. Fa in tarakahu lazimahu damu. Kalau ditinggalkan tuh tawaf, maka lazim wajib dibayar denda. Bayar dendam. Tawaful wada sama. Tawaful wada
Tawaful wada mutamat indana minal wajibat. Dari sesuatu yang diwajibkan. Kita nggak kerjakan, maka bayar denda. Tuh. Tawaful wada. Jadi bagi siapapun, bagi yang haji, bagi yang umroh, udah mau pulang nih, atau mau ke Madinah misalnya, ya sudah. Jangankan ke Madinah berkilo-kilo kan. Sebelum masafatul qasar dia mau ketemuin siapa keluarganya yang di sana dan sebagainya. Ya udah, tawaf wada dulu. Apalagi bagi yang haji atau umroh, sebelum pulang, sebelum pergi, maka tawaf wada dulu. Tawaf perpisah. Jadi tawaf wada berapa? 3. Namanya tawaful ifadah, ini yang wajib. Ini yang rukun. Yang kedua, tawaf sunnah, tawaful kudum. Baru datang kita. Itu sunnah. Yang ketiga, tawaful wada. Itu termasuk wajibat. Jadi tawaf ada 3. Ada rukun, ada sunnah, ada wajibat. Wa yahrumu saydul haramain wa nabatuhuma ala muhrim wa halalin. Dan haram untuk memburu di daerah kedua kota yang diharamkan, yaitu Haramain Syarifain, Mekah dan Madinah, termasuk Madinah juga. Haram untuk berburu dan mencabut tumbuhan, melainkan kalau emang buat obat. Kalau buat obat, ya kan? Sakit gigi misalnya nih obatnya. Ini daun buat sakit gigi, ya udah. Ambil cabut itu, nggak apa-apa. Tapi haram hukumnya memburu apapun. Wow, ada senapan, burung. Di Mekah, makanya di Mekah paling banyak burung darat. Ya kan? Oh, kita ngiler tuh burung darat bersih-bersih, gede-gede. Waduh, enak banget nih kalau dibakar nih. Burung darat banyak banget. Nah, nggak boleh kita ambil. Kenapa? Kena dam itu. Ya. Bahkan disebut apa? Fain atlaf saydam bimanahu. Kalau dia membunuh buruan, maka dia wajib menjamin, dia harus bayar. Fa fi na'amati badanatun. Burung unta itu seperti dia harus bayar badanah, wajib bayar unta. Burung unta seperti bayar unta. Wa fi bakaril wahsyi wa himarihi baqaratun. Kalau di situ ada keledai, ada sapi yang liar, dia tembak misalnya, atau dia buru, panah, mati, wajib dia bayar sapi. Jadi dimuliakan tuh, luar biasa, sucikan itu. Untuk 2 kota itu, Mekah dan Madinah. Wa fil ghazal anzun. Dan kijang itu bayarnya kambing kacang. Jadi ada tingkat-tingkatan. Ya. Wal hamamah syatun, burung merpati 1 syah, kambing. Burung merpati aja kena. Jadi udah mau ngapain? Main-main ya, Bal ya? Mau ngapain di sono main-main? Cukup udah di rumah sini udah. Di sono untuk ibadah tuh maksudnya, nggak ada waktu melainkan ibadah terus. Karena nggak semuanya kita bisa selalu di situ. Ambil kesempatan. Detiknya aja tuh nilainya luar biasa di Mekah sama Madinah. Ya. Maka diharamkan bagi yang muhrim atau yang halal. Halal artinya yang bukan muhrim. Yang bukan pakai baju ihram namanya halal. Wa tazidu Makkah biwujudil fidyah. Wa tazidu Makkah biwujubil fidyah. Kalau di Mekah ditambah lagi dengan wajib itu tadi bayar fidyah. Kalau di Madinah misalnya merpati kita bunuh itu dosa doang, haram. Tapi kalau di Mekah, nah di samping kita haram dan wajib bayar itu dia tadi. Tertibnya ada di pembahasan khusus dalam kitab-kitab besar nanti. Ya, tertibnya rapi itu.
Kalau burung ini apa, kalau apa hewan ini apa bayarnya, itu tertib. Faslun yajibu ala kulli muslim mukallaf. Nanti kita bicara tentang masalah muamalat. Ini masuk di dalam kitab Sulamun Taufiq, masuk di dalam bab muamalat. Ya, wallahu alam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.